Oke, saya izin membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang senantiasa memberi kita nikmat iman serta sehat walafiat. Sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, yaitu Training of Trainer atau TOT kedua dengan tema pelatihan karya tulis ilmiah. Dan diberitahukan kepada teman-teman peserta semua, acara ini akan direkam dan diunggah pada platform YouTube KPM UNJ sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nanda Rizky selaku moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan TOT kedua hari ini. Nah, teman-teman, gimana nih? Udah pada siap belum untuk mengikuti rangkaian TOT hari ini? Kalau udah, boleh banget ramein di kolom chat Zoom-nya dengan emot favorit kalian. Saya tungguin nih, ramein chat kolom chat Zoom-nya ya. Oke, kelihatannya teman-teman peserta udah pada siap banget eh, buat menambah ilmu dengan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita nanti. Oke, sebelumnya teman-teman diingatkan untuk merendam Zoom-nya dengan format nama underscore instansi dan juga melakukan absensi pada kolom chat Zoom dengan format yang sama yaitu nama underscore instansi. Sekali lagi, saya ulangi untuk absensinya dituliskan pada kolom chat Zoom dengan format nama underscore instansi ya, teman-teman. Oke, sambil nunggu teman-teman absensi, mungkin kita bisa kenalan dulu sama pembicara kita. Tapi sebelum berkenalan langsung, kita akan berkenalan melalui CV-nya dulu nih. Untuk kakak operator, mungkin boleh dibantu ditampilkan CV pembicara. Oke, eh, pembicara kita pada sore hari ini yaitu Karahma Rosaliana Saraswati atau bisa kita panggil Karahma. Beliau bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Utara 5, nomor 41A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan di layar juga tertera nomor telepon serta email untuk menghubungi Karahma. Kemudian work experience yang terbaru dari Karahma itu ada data processing di PT. Mungkin bisa diperbesar kakak operator. Oke, buat work experience-nya yang terbaru itu ada data processing di PT Neurosensum Teknologi Internasional di Jakarta Selatan. Kemudian boleh selanjutnya. Ini beberapa experience pekerjaan nih dari Kak Rahma. Kemudian setelahnya boleh ke bawah. Oke, Kak Rahma menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Jakarta pada program studi matematika dan sekarang beliau menempuh S2-nya di Universitas Indonesia dengan jurusan yang sama yaitu matematika. Dan di layar juga terdapat beberapa personal skills dari Kak Rahma seperti language Indonesia dan English, kemudian ada personal skill, communication skill, organization organizational skill, computer skill, dan skill-skill lainnya. Oke, boleh selanjutnya. Oke, ini terdapat beberapa publikasi yang sudah dilakukan oleh Kak Rahma. Kemudian selanjutnya, ya boleh lanjut.
di beberapa conference yang dilakukan oleh Kak Rahma dan beberapa award yang didapat oleh Kak Rahma, serta beberapa seminar yang dilakukan oleh Kak Rahma. Oke, terima kasih operator. Nah, teman-teman, dari CV-nya aja kita bisa tahu nih kalau Kak Rahma banyak banget pengalaman dan prestasinya. Nah, setelah kenalan dari CV-nya, mungkin kita bisa kenalan langsung nih dari Kak Rahmanya gitu. Sebelumnya, apakah aku udah terhubung dengan Kak Rahma? Iya, sudah terhubung. Oke, halo Kak Rahma, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak? Akhir ini lagi sibuk apa? Lagi sibuk nyusun proposal aja, proposal tesis. Waduh, semangat semangat ya Kak Rahma untuk menyusun proposal tesisnya. Oke, Kak Rahma gimana? Apakah sudah siap untuk pemaparan materinya? Ya, Oke, Eh, izin bertanya juga Kak, saat pemaparan apa lebih nyaman ada pertanyaan saat lagi menjelaskan atau nanti kita buka Q&A-nya di terakhiran aja? boleh keduanya kok, bebas. Boleh, keduanya. Oke, jadi buat teman-teman, pada saat pemaparan diizinkan untuk bertanya atau boleh juga bertanya setelah Kak Rahma menyelesaikan pemaparannya. Dan karena setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Rahma, untuk teman-teman jangan lupa untuk dicatat setiap poin penting dari pemaparan yang akan disampaikan ya. Oke, yuk langsung aja kita mulai pemaparan materinya. Untuk Kak Rahma, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada MC atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Rahma, alumni dari UNJ tahun 2017. Mungkin di teman-teman di sini baru semua ya. Jadi, saya asing semua sama namanya. Oh ya, Kecuali Rafli. Ini kan ya, sempat juga ya. ya, kalau Rafli itu murid saya dari zaman SMA. Iya, pas Ba- sebelum COVID. Ya, oke. Eh, Teman-teman mau nanya nih di sini ada yang bukan ikut SKBM nggak? Ada yang nggak ikut SKBM gitu maksudnya? Mungkin belum pernah ngajar kir tapi join SKBM yang untuk akhirnya kan ikut training, ikut TOT itu kan biar ini ya buat nanti kita ngajar di sekolah gimana kayak gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti semuanya di sini ikut TOT untuk akhirnya nanti bisa mengajarkan siswa eh, apalagi kan hari ini materi KTI berarti bisa mengajarkan siswa KTI gitu kan. Oke, berat. Nah, kalau gitu mau share dulu. Satu lagi pertanyaan aku kira-kira teman-teman di sini ada yang udah pernah oke teman-teman 2023 belum join SKBM ya, tapi eh akan gitu kan. Berarti di sini anak KPM semua kan ya, nggak ada yang di luar KPM. Nah, eh, di sini saya sebenarnya lebih ke sharing pengalaman saya pas lagi ngajar KTI di sekolah gitu. Salah satu muridnya tadi si Rafli. Ya. Rafli itu salah satu siswa kira saya. Nah, jadi sebelum kita ngajarin siswa dulu nih tentang karya tulis ilmiah, kita sendiri tuh harus tahu juga apa sih yang dimaksud karya tulis ilmiah. Nah, kalau dari peraturan LIPI sendiri, karya tulis ilmiah itu adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok itu secara ilmiah gitu. Secara ilmiah baik oleh perorangan atau kelompok. Jadi entah itu nanti jadinya skripsi, entah itu jadinya esai, selama dia ditulis dan merupakan pola pikiran pengembangan yang dilakukan secara ilmiah itu namanya karya tulis ilmiah kayak gitu. Nah, terus apa aja sih susunan karya tulis ilmiah? Secara umumnya itu ada di sini susunan karya tulis ilmiahnya ada latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, manfaat, pinjam pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini secara umumnya, tergantung lagi-lagi kalau membuat karya tulis ilmiah, makanya saya tidak menjelaskan secara ajak gitu isinya apa, karena emang tergantung dari ininya, dari kita bikin karya tulis ilmiahnya untuk apa. Misal, kalau teman-teman kemarin pernah mengikuti orientasi anggota baru atau OAB, berarti kita harus menyesuaikan dengan pedoman OAB. Atau misal nanti ketika teman-teman bikin APMM, itu berarti teman-teman harus menyesuaikan dengan panduan APMM. Kalau misalnya teman-teman bikin karya tulis ilmiahnya nanti untuk lomba, berarti menyesuaikan dengan pedoman atau panduan lombanya kayak gimana. Nah, begitu pula jadi kalau misalnya untuk skripsi ataupun nanti nih, kalau di sini kan teman-teman ikut ini untuk akhirnya diajarkan ke siswa ya, diajarkan ke siswa. Nanti teman-teman punya siswa, gimana sih cara bikin karya tulis ilmiahnya kayak gitu. Nah, berarti teman-teman harus tahu nih, biasanya siswa itu bikin KTI untuk apa? Mungkin ada beberapa sekolah yang mewajibkan anaknya itu, siswanya itu bikin KTI. Tapi eh mostly kalau sekolah-sekolahnya yang sekolah negeri ya, kalau misalnya teman-teman nanti dapat belajar SKBM-nya di sekolah-sekolah negeri, biasanya mereka bikin KTI ya untuk lomba gitu, bukan untuk keperluan akademik gitu. Kalau mungkin sekarang ada kurikulum Merdeka di mana ada pembelajaran project based learning dengan bikin KTI, tapi rata-rata kalau siswa-siswa khusus yang murid KIR lebih ke arah untuk perlombaan. Nah, jadinya suara saya jelaskan ya. Jadinya teman-teman Jelas, harus Kak. harus tahu dulu nih panduan lombanya. Jangan sampai teman-teman nyuruh siswa untuk ikut nyuruh siswa kalian nanti untuk ikut lomba KTI, tapi teman-teman nggak tahu nih panduan lombanya. Terus dan yang dimaksud dari poin-poin ini tuh apa gitu. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu nih per poinnya. Pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, ini pasti akan ada baik itu di laporan maupun di proposal. Bedakan antara proposal sama laporan. Proposal itu adalah ya karya tulis yang kalian ajukan untuk akhirnya nanti kalian melakukan penelitian. Bedanya kalau bedanya itu kalau proposal biasanya tidak ada ini hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran gitu. Nah, di proposal hal yang paling ditekankan banget, apalagi nanti kalau misalnya kalian bikin PKM, itu adalah latar belakangnya. Semoga teman-teman gak ngantuk ya dengar suara saya. Nah, di latar belakangnya ini, latar belakang isinya apa, Kak? Nah, latar belakang itu adalah masalah eh, rincian masalah yang mau kalian selesaikan. Nah, cara cari masalah gimana, Kak? Nah, kita mulai dengan cara cari masalah dulu sebelum akhirnya kita menulis latar belakang. Biasanya kita melakukan brainstorming. Eh, Kira-kira ada masalah apa sih di lingkungan kita, di dekat kita. Nah, cara kita mencari masalah, termasuk nanti cara kalian untuk misalnya kalau kalian nanti punya murid nanya ke kalian, Kak, gimana caranya nyari masalah gitu kan. Karena rata-rata karya tulis dalam karya tulis dalam lomba-lomba gitu-gitu adalah biasanya masalah yang dibuat-buat. Jadi masalahnya tuh sebenarnya nggak urgent-urgent banget. Tapi kalian jadi punya ide dulu. Rata-rata tuh orang-orang hal yang selalu aku tekankan adalah jangan punya ide dulu baru dicari nih ada yang punya ide, ada masalah yang cocok sama ide kalian nggak, tapi cari masalahnya dulu baru idenya. Itu poinnya. Jangan kebalik. Gimana cara mencari masalah? Pertama, kalian bisa melihat sekitar kalian gitu. Misal, kalau kalian lagi jalan
segampang kalian jalan dari rumah ke kampus, terus misalnya di TJ desek-desekan, di kereta desek-desekan, terus ada misalnya pelecehan seksual, terus atau misal lagi di jalan macet parah, itu kan suatu masalah kan, gitu. Terus atau mungkin kalian bisa mendengarkan mendengarkan keluh kesah orang-orang sekitar kalian, misalnya lagi biasanya ibu-ibu nih yang suka cerita kan, kalian lagi mau lagi makan misalnya di warteg atau di rumah makan, terus pemilik rumah makannya curhat cerita masalah keuangan, masalah pembeli sepi, nah gitu. Nah ketika kalian sudah melihat dan atau mendengarkan kan kalian dapat masalah-masalah ya. Contoh lagi misalnya sekarang banyak rumah di kalau kalian melihat berita, sebenarnya ini di Jepang, tapi kalau menurut aku agak relate di Indonesia kalau kalian melihat berita bahwa rumah-rumah di pedesaan tuh banyak yang kosong kayak gitu. Banyak yang kosong yang nggak ditempatin karena pemiliknya udah meninggal terus anak anaknya pada merantau gitu ke kota. Sedangkan di sisi lain banyak juga orang yang nggak punya rumah gitu. Dan nggak cuma di kota yang nggak punya rumah, yang di desa juga banyak orang-orang yang nggak punya rumah. Nah, itu bisa menjadi suatu masalah yang ini ada gap masalah yang harus diselesaikan. Itu masalah. Nah, dari kalian mendengar dan melihat, habis itu kalian bisa membaca nih, membaca. Terserah kalian membaca atau nonton YouTube. Kalau aku lebih senang nonton YouTube tentang eh, kalau aku suka dengernya mungkin kalian bisa ada YouTube sepulang sekolah itu tentang informasi pengetahuan-pengetahuan umum. Jadi kayak ngejelasin di negara ini gimana, kenapa sejarahnya negara, misalnya kenapa sejarahnya Pulau Kalimantan itu ada 3 negara, terus kenapa di Brunei rakyatnya makmur gitu. Nah, di situ at- kalau misalnya kalian suka baca ya kalian baca gitu, misalnya masalahnya banjir. Masalah banjir itu kalian baca-baca misalnya di negara Belanda udah nerapin yang namanya bendungan. Nah, setelah kalian baca-baca di negara-negara lain tuh udah menerapkan solusi-solusi apa aja, terus kalian lakukan diskusi gitu. Lakukan diskusi sama senior kalian, sama dosen kalian, kira-kira dengan masalah A bisa diselesaikan dengan solusi B nggak sih? Kira-kira kalau diterapin di Indonesia kekurangannya apa? Apa yang mau kita amati? Apa yang mau kita modifikasi dari solusi-solusi yang udah ada kayak gitu. Nah, begitu juga nanti kalau kalian ngajarin siswa kalian, kalian jelasin ke siswa kalian gimana sih Kak cara cari ide. Nah, kayak gitu. Kalian ajarin bahwa kita mendengarkan, terus melihat lingkungan sekitar, membaca atau misalnya intinya mencari informasi apakah solusi yang udah diterapin di eh yang udah diterapin gitu di tempat-tempat lain dan apa kekurangannya, baru berdiskusi. Nah, karena kalian itu adalah nantinya adalah sebagai guru di sekolah akhir itu, berarti nanti kalian itu yang akan menjadi si mereka akan berdiskusinya sama kalian. Nah, maka kaliannya juga yang harus banyak-banyak ilmunya gitu, banyak-banyak bacanya kayak gitu. Nah, nanti ketika kalian udah dapet nih masalah-masalahnya, udah dapet idenya, udah dapet solusinya, baru kalian mulai susun latar belakangnya gitu. Disusun latar belakangnya. Nah, di latar belakang ini sebisa mungkin adalah istilahnya kalau kalian jualan obat, maka latar belakang ini kalau nggak kalian tuh jualinnya adalah kalau nggak pakai obat kalian orang itu akan mati gitu. Jadi dijelasin seberapa pentingnya ide kalian, seberapa pentingnya gagasan kalian gitu di latar belakang. Berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu yang tadi masalah yang kalian ingin selesaikan gitu. Secara gampangnya sebenarnya kata bagaimana
atau apakah, tapi lebih tergantung penelitian kalian kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif bagaimana, ditambah judul kalian apa. Kalau nah, tujuan penelitian itu jangan kemana-mana. Berarti tujuan penelitian itu yaitu untuk menyelesaikan rumusan masalah. Misalnya kalian masalahnya adalah bagaimana bendungan dapat menyelesaikan banjir. Tujuannya ya berarti adalah menyelesaikan si banjirnya itu kayak gitu. Nah, untuk hipotesis ini kan kalau ada di penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif nggak semua penelitian ada hipotesisnya. Terus berikutnya ada manfaat penelitian. Nanti kalau untuk hipotesis akan dibahas kalau kalian nanti belajar nalari di metode penelitian kuantitatif. Berikutnya manfaat penelitian. Nah, kalian jelasin nih manfaat dari penelitian kalian tuh apa. Nah, berikutnya nanti eh setelah kalian nyusun ini biasanya kalau latar belakang sampai manfaat penelitian itu disusun dalam satu bab, tapi kadang ada yang ini jadi poin-poin tersendiri biasanya kalau di proposal. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini isinya adalah teori-teori tentang teori-teori tentang variabel-variabel penelitian kalian gitu. Jadi misalnya kalian meneliti, kalian mengembangkan media pembelajaran. Misalnya aplikasi Tapi pembelajaran matematika. Nah, aplikasi pembelajaran matematika itu berarti tinjauan pustakanya apa? Misalnya matematikanya materi apa? Geometri. Atau misalnya aljabar. Berarti kalau tinjauan pustakanya itu isinya pertama tentang media pembelajaran dulu. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Ciri-ciri media pembelajaran, terus kayak media pembelajaran yang baik itu kayak gimana gitu. Nah, terus habis itu baru masuk ke materinya aljabar misalnya. Aljabar itu apa, rumus-rumusnya bagaimana kayak gitu. Nah, usahakan untuk tinjauan pustaka di setiap teorinya itu paling minimal banget itu tiga sumber gitu untuk di setiap teorinya. Nah, kenapa eh tinjauan pustaka itu jadi bagian penting di mana kalau semakin sedikit tinjauan pustaka kalian berarti itu menunjukkan bahwa semakin sedikit kalian baca. Tapi semakin banyak tinjauan pustaka kalian juga itu berarti adalah semakin banyak hal yang harus kalian jawab gitu. Jadi tinjauan pustaka ini harus jadi suatu yang sebenarnya gampang. Kalau kata orang tinggal kopas doang mungkin iya, tapi yang kita kopas itu juga harus kita pahami gitu isinya apa gitu. Karena kalau semakin dikit berarti semakin ketahuan bahwa kalian semakin dikit baca. Kalau semakin banyak berarti ya semakin banyak hal yang harus kalian jawab di tinjauan pustaka. Nah, berikutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini tergantung sih kalian tuh metode penelitiannya apa. Kuantitatif. Jadi metode penelitian itu ada kuantitatif, kualitatif, sama satu lagi R&D. Kalau kalian bikin media pembelajaran biasanya pakai R&D. Kalau misalnya judulnya pengaruh, misalnya pengaruh pengaruh prestasi terhadap hasil belajar. Nah, itu pakainya kuanti gitu. Kalau kualitatif biasanya judulnya depannya analisis, misalnya eh, analisis siswa, kebiasaan siswa kayak gitu. Atau enggak analisis perilaku bullying, itu biasanya pakainya kualitatif. Terus masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu ya kalian hasil dari penelitian kalian itu apa. Nah, ini kadang salahnya siswa gini.
kalau saat pengalaman aku ngajar siswa SMP SMA, kan biasanya kalau di lomba itu diminta proposalnya dulu. Tapi mereka biasanya mengerjakan sampai hasil dan pembahasan itu salah. Jadi biasanya kalau yang diminta kalau misalnya proposal dulu sampai metode penelitiannya aja gitu. Terus kesimpulan dan saran. Nah, ini kesimpulan itu harus menjawab si rumusan masalah. Nggak boleh. Saya kalian rumusan masalahnya adalah bagaimana menyelesaikan banjir. Ternyata kesimpulannya malah kemana-mana intinya kayak gitu. Atau misalnya rumusan masalahnya, apakah terdapat apakah terdapat pengaruh perilaku intimidasi terhadap siswa, terhadap apakah terdapat pengaruh intimidasi siswa terhadap hasil belajar. Terus kalian jawab salah, kesimpulannya malah bilang intimidasi adalah bla 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 bla, itu salah. Kesimpulannya cukup ada pengaruh atau enggak gitu, itu kesimpulannya. Dan saran itu salahnya lagi. Jadi eh, nanti aku bahas kesalahan-kesalahannya ya. Intinya kalau saran itu untuk penelitian selanjutnya, penelitian ke depannya. Kalian boleh ngasih saran, misalnya kalian meneliti tentang bullying, boleh ngasih saran ke guru, boleh ngasih saran eh, ke siswa atau ke orang tua. Tapi saran yang utama dan pertama itu adalah untuk penelitian selanjutnya. Jadi, kalau kesalahan-kesalahan dalam penulisannya nih ya, kalau nanti kalian mengajar siswa, namanya kalian aja yang anak kuliah aja, itu kan baru banget belajar KTI. Mungkin ada beberapa yang udah pas SMA-nya, ikut KIR, udah belajar KTI, tapi sebagian besar dari kalian kan masih awam tentang KTI kan. Maksudnya masih belajar tentang KTI. Apalagi siswa SMA atau SMP gitu. Siswa SMP dan SMA itu eh, juga sama, masih belajar. Jadi kalian harus, pengalaman saya harus sabar-sabar untuk ngajarin mereka gitu. Biasanya pengalaman saya ya, bukan kesalahan sih, tapi agak eh, agak yang harus hal-hal yang harus diperhatikan nanti ketika kalian ngajarin siswa adalah dalam hal latar belakang dan rumusan masalah, biasanya tuh siswanya itu mereka punya ide yang bagusnya tuh bagus banget. Tapi kita tahu nih, kita sebagai guru harus tahu kalau ini ide mereka itu nggak realistis untuk akhirnya dilakukan untuk anak SMA gitu. Kalaupun misalnya realistis, jadi kalian harus menjelaskan ke mereka, misal idenya mereka bikin robot begini begitu. Mungkin kalian harus jelaskan ke mereka kalau bikin robot, nanti kalau didanai, kira-kira butuh dana segini, ada atau enggak? Kira-kira idenya, kira-kira ini siapa nih yang mau bikin gitu. Kalau misalnya kalian mungkin ada background anak fisika atau anak robotik, mungkin bisa bikin robot. Tapi kalau misalnya kayak saya kan nggak bisa bikin robot. Saya bilang, saya nggak bisa bantu untuk buat bikin robotnya. Untuk penulisannya mungkin saya bisa. Kira-kira dari kalian bisa bisa untuk bikin robot ini atau enggak kayak gitu. Kira-kira siapa yang bimbing? Biasanya kalau misalnya sekolah-sekolah yang bagus itu ada dua pembimbing. Jadi pembimbing penulisan sama pembimbing robotiknya gitu. Kalau di tempat saya ngajar di sekolah yang agak bagusnya kayak gitu. Oke. Oke. Terus kesalahan berikutnya adalah tentang metode penelitian. Ini juga kalian, karena mereka masih awam ya, kita juga masih banyak belajar juga tentang metode penelitian. Ini nanti kalian harus benar-benar perhatiin lagi tentang metode penelitiannya yang diajarin ke mereka. Nah, tips and trick dari saya adalah untuk metode penelitian, kalau mau menang lomba,
Kalau untuk lomba ya, konteksnya untuk lomba, pakainya R&D, jadi bikin alat, itu untuk kalau untuk anak-anak SMA. Atau benar-benar penelitiannya penelitian sosial humaniora. Jadi kalau penelitian sains, itu bisa yang sains banget, yang agak keipa-ipaan, atau kalau misalnya itu R&D yang bikin alat, atau kalau ini benar-benar sosial humanioranya yang benar-benar yang bahasnya sesuatu, mengkajinya sesuatu yang bikin apa ya, yang penuh kontroversi itu kalian bahas gitu, sesuatu yang bikin kontroversi, yang misalnya nanti kan ada pemilu 2024, kalau kalian angkat isu itu misalnya untuk penelitian sosial humaniora mungkin ada kemungkinan menangnya kayak gitu. Gitu sih paling tips and triknya. Jadi secara gampang ini, kalau saya bilangnya secara gampang, em, apa yang dimaksud dengan ini semua kak, poin-poin ini semua, misal kalian ingin pergi ke Surabaya. Berarti tujuan penelitian itu adalah tujuannya mau ke Surabaya. Nah, latar belakang itu adalah kenapa kalian mau ke Surabaya gitu. Latar belakang itu. Jadi misalnya ke Surabaya, alasan kalian ke Surabaya misalnya ada nenek yang sakit gitu. Itu latar belakangnya. Atau pusing liburan mau healing. Itu latar belakangnya. Terus manfaat penelitian itu ya manfaat kalian ke Surabaya tuh ngapain gitu. Manfaatnya apa kalau kalian ke Surabaya? Misal kalian mau liburan, mau link. Berarti manfaatnya biar hilang stresnya. Itu manfaat penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara menuju Surabayanya. Entah naik bus, naik perahu, naik kereta, gitu. Dan tinjauan pustaka adalah teorinya untuk akhirnya sampai Surabaya tuh kayak gimana. Kalian kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ke sampai ke Surabaya kan. Misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat ke Surabaya, kalian cek googling-googling dulu pastikan cara-caranya, pesen tiketnya lewat mana. Kalaupun naik kereta juga kan ada panduan-panduan naik keretanya, naik perahu juga sama, naik pesawat juga sama gitu. Nah itu tinjauan pustaka tuh kayak gitu. Nah, untuk hasil dan pembahasan sendiri ya berarti hasil yang kalian dapat setelah ke Surabaya kayak gitu. Itu sih untuk dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Udah selesai. Oke, baik. Keren banget nih pemaparan dari Kak Rahma soal karya tulis ilmiah. Tadi juga dikasih tips and trick buat memilih metode penelitian kalau misalnya kita mau lomba KTI gitu, baik di bidang sains maupun dari bidang sosum. Nah, mungkin untuk teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan gitu ya, boleh banget buat bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah dipersilakan menyebutkan nama, instansi, serta pertanyaannya, atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan. Dipersilakan untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan nih Kak Rahma dari Fikrul Ihsan Arifin. Dari mana nih Kak instansinya? Kak dari UNJ juga? Oke, dari UNJ. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat siswa untuk menekuni bidang di karya tulis ilmiah, Kak? Nah, ini juga agak jadi PR ya, karena pengalaman saya, misalnya kalau eksperimen-eksperimen gitu, mereka pas ngajar kir, eksperimen-eksperimen itu mereka semangat, tapi kegiatan KTI, mereka agak males gitu, kayak agak males-malesan, kayak gitu. Nah, mungkin cara ini semangatinnya adalah
eh, kan ada lombanya ya. Nanti kalian bilang aja, jelasin ke mereka. Kalau misalnya kita sampai menang lomba ini tuh bakalan bermanfaat banget buat kalian. Gak cuman uangnya aja, tapi juga sertifikatnya bisa kalian pakai. Misalnya nanti kalau yang SMA mau ke PTN, nanti bisa dipakai buat kalian masuk PTN ya gitu. Karena ada kok siswa aku yang menang lomba, menang lomba Olimpiade, terus sertifikatnya belum pernah dipakai buat dia kuliah di UGM gitu. Jadi itu sih Kak cara motivasiinnya paling. Oke, begitu. Jadi buat motivasi supaya siswa bisa tekun nih di bidang karya tulis ilmiah, yaitu memberikan apa ya, motivasi kepada siswa tersebut kalau lomba itu menghasilkan banyak benefit gitu. Dan ada pertanyaan lagi nih Kak dari Siva WNJ. Pertanyaannya, apakah saat menyusun kata itu harus ada penelitian relevan? Nah, kalau ada itu masuknya di latar belakang atau tinjauan pustaka. Ya untuk penelitian relevan itu harus ada. Itu tergantung ininya apa panduan panduan si pedoman penelitiannya. Kalau misalnya pedoman penelitiannya itu nggak ada, dia nggak eksplisit menjelaskan penelitian relevan, berarti kamu taruhnya di latar belakang. Biasanya kayak misalnya kalau nulis artikel jurnal itu iniannya cuman latar latar belakang sama metode penelitian. Jadi dia bisa latar belakang langsung ke metode penelitian. Dia nggak jelas, nggak menjabarkan, nggak mewajibkan ada tinjauan pustaka. Nah, berarti nanti penelitian relevannya kalian taruh di latar belakang. Kalian bilang aja, sebelumnya sudah ada penelitian terkait misalnya terkait penyakit malaria. Nah, tetapi penelitian-penelitian tersebut sebelumnya memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Dijelasin di latar belakang. Itu kan bisa menjadi suatu hal masalah juga gitu yang diselesaikan gitu. Baik, jadi penelitian relevan kalau misalnya eh, dari pedoman di sananya nggak ada tinjauan pustaka, berarti dia masuk ke latar belakang gitu ya, Kak? Oke, Betul. ini ada yang ingin bertanya kepada Syifa Nur Akila, mungkin dipersilakan. Iya Kak, sebelumnya izin bertanya, saya dari UNJ, untuk penelitian yang menggunakan metode kuanti itu kan biasanya kayak kita ngumpulin, kita sebar kuesioner dulu nih, terus nanti dari hasil itu kita olah datanya menggunakan biasanya kayak pakai SPSS atau enggak EFUS. Nah, apakah memang harus selalu seperti itu Kak kalau penelitiannya menggunakan kuantitatif? Harus diolah data pakai SPSS sama EFUS. Enggak, tergantung ininya, kebutuhan kaliannya itu apa. Karena bisa bisa pakai Excel doang bisa, cuman balik lagi kebutuhan kalian apa. Kalau misalnya kebutuhannya penelitian kuantitatifnya kuantitatif deskriptif, ya pakainya pakai Excel aja. Tapi kalau misalnya kuantitatifnya yang inferensia, itu berarti butuh SPSS atau misalnya aplikasi-aplikasi lainnya kayak gitu. Tergantung sih butuhnya kayak gimana. Oh ya Kak, baik Kak, terima kasih. Ya, Baik, oh, terima kasih untuk Syifa atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Kak dari Muhammad Fatrul Nada Mursidan. Pertanyaannya, untuk penelitian relevan itu minimal berapa penelitian Kak? penelitian relevan itu kalau misalnya di KPM sendiri ya minimal tuh 3, tapi lebih banyak lebih baik sih. 3 Oke, minimal. berarti minimal untuk penelitian relevan itu ada 3. Untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan lainnya, boleh disampaikan secara langsung maupun melalui chat Zoom.
mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, aku izin bertanya juga nih Kak. Kira-kira kalau misalnya referensi gitu dari sumber, Kakak ada saran lain nggak kalau misalnya selain dari Sinta atau dari Google Scholar yang sering kita pakai gitu, ada saran lain mungkin untuk menemukan sumber-sumber atau referensi? Mungkin bisa pakai Mendeley ya. Jadi misalnya kalau kan kalian kalau buat daftar pustaka juga pakainya Mendeley kan. Jadi di Mendeley-nya kalian search aja judulnya sesuai dengan topik kalian. Jadi kayak nggak perlu di-download lagi terus ditaruh di Mendeley-nya kayak gitu sih. Oh, berarti kalau di Mendeley itu bisa cari jurnal juga ya Kak? Soalnya setahu aku tuh kayak dia cuma mau buat apa bikin daftar pustaka. Bisa 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 nyari jurnal juga. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Yo. Gimana nih, teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, boleh disampaikan secara langsung maupun melalui chat Zoom ya nih, teman-teman. Kalau misalnya dari teman-teman udah mungkin ngerasa cukup, boleh dong eh, ketik satu gitu untuk cukup di kolom chat Zoom. Kalau udah cukup, boleh ketik satu di kolom chatnya. Oke, baik. Sepertinya teman-teman peserta udah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi nih, Kak. Mungkin kita akan beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat pembicara kepada Kak Rahma. Dan untuk operator mungkin dipersilakan untuk share screen sertifikatnya. Baik, sertifikat nomor Sertifikat nomor 016-SER-F KPMUNJ Romawi 3 2023 diberikan kepada Rahma Rosalyana Saraswati SPD sebagai pembicara dalam kegiatan Training of Trainer atau TOT2 dengan tema pelatihan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Yusuf Niko Fitranto APMM, dan Kepala Divisi P2EK Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Dini Delviana APMM. Kepada Kak Rahma, mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Terima kasih. Baik, mungkin kita foto dulu untuk dokumentasi ya Kak, bersama sertifikatnya. Untuk kakak operator mungkin boleh diambil gambarnya ya. Oke, aba-aba dari aku. Kakak operator udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Kepada kakak operator dan Kak Rahma. Oke. Mungkin Kak Rahma sebentar dulu ya, kita nanti dokumentasi sama teman-teman peserta. Karena pemaparan dari Kak Rahma udah selesai teman-teman, dan kita juga udah melaksanakan sesi tanya jawab gitu ya. Aku izin menyimpulkan pemaparan materi yang tadi Kak Rahma sampaikan. Tadi Kak Rahma menyampaikan
susunan dari karya tulis ilmiah, di mana umumnya karya tulis ilmiah itu terdiri atas latar belakang, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif, hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar pustaka. Karama juga memberikan tips and trick nih untuk pemilihan dalam metode penelitian. Kemudian Karama juga memberitahukan tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mengajarkan siswa tentang karya tulis ilmiah ini, di mana salah satunya adalah kerealistisan dalam mewujudkan ide siswa itu sendiri, begitu teman-teman. Dan karena sepertinya waktu sudah berlalu cukup lama juga, teman-teman mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi dulu ya. Untuk teman-teman peserta semuanya, boleh banget untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil dokumentasinya. Ditunggu ya teman-teman kameranya. Mohon on cam ya teman-teman yang bisa on cam. Ini langsung di SS aja. Ya. Mungkin masih ada yang mau on cam dari teman-teman peserta? Masih sedikit banget nih yang on cam. Yuk on cam yuk. Yang bisa. Yuk on cam yuk. Oke, kalau mungkin udah nggak ada yang mau on cam, boleh diambil, Pak. Oke. Hitungan 1 sampai 3 ya. Saya ambil gambarnya. Diem, Mbak. 1, 2, 3. Slide 1. Oke, udah. Selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Oke. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Oke. Sudah aku SS ya. Oke, terima kasih Siva. Oke, karena kita udah dokumentasi, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget nih sama Kak Rahma atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan ini dapat meningkatkan motivasi belajar kita dan dapat bermanfaat bagi nggak cuma diri kita sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar juga ya teman-teman. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan TOT kedua ini sampai akhir, dan diingatkan banget, jangan lupa untuk mengisi resume pada link yang ada di kolom chat Zoom. Apakah sudah dilampirkan? Nah, boleh diisi ya teman-teman, karena teman-teman dihitung mengikuti TOT setelah selain menghadiri TOT-nya juga mengisi resume pada link yang tertera. Dan masa pengisiannya sampai hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 23.59. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya jangan lupa isi resume ya guys. Oke, teman-teman, saya Nanda Rizky selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya. Sampai bertemu di TOT selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rahma. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat